saat melihat mulut anak itu penuh dengan darah. Astagfirullahaladzim, Didit, ngapain kamu, Le? Tanya bapak. Namun saat itu juga Didit malah tertawa terbahak-bahak. Saat kami mendekat, ia berdiri dan menjauh dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Horor, kembali di podcast Bagi Horor dan tentunya masih bareng aku Arga di sini. Hari ini kita akan melanjutkan part kedua dari cerita Bang Dioseta, Langgar Tanah Tulah. Kita akan bacakan sebentar lagi. Sebelumnya terima kasih untuk Bang Dioseta sudah membagikan kisah ini di podcast Bagi Horor. Buat kalian yang mau berbagi pengalaman kalian, langsung aja kirimkan di email podcastbagihoror@gmail.com atau bisa melalui Google Form yang linknya ada di deskripsi dari episode ini. Semua link sosial media dari Bang Dioseta ada di deskripsi, dari mulai Twitter, X ya, Karya Karsa, YouTube-nya, Instagram itu lengkap di bawah. Jadi kalau mau cari tahu karya-karya terbaru dari Bang Dioseta, itu ada di Karya Karsanya. Oke, langsung aja kita masuk ke part 2 dari Langgar Tanah Tulah. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Langgar Tanah Tulah part 2 by Dioseta. Mendengar ucapan itu, aku tahu bahwa ibu sakit hati. Warga desa ingin protes, namun mereka tahu bahwa sumur itu ada di tanah milik keluarga Tarmadi. Sumur itu pun akhirnya dipagari oleh Mbah Tarmadi. Hanya beberapa warga yang dekat dengannya lah yang diizinkan untuk menggunakannya. Salah satunya adalah keluarga Mbah Guru, sesama tuan tanah di desa. Cerita tentang sumur ini belum selesai, karena desa sempat krisis air. Akhirnya warga desa menemukan solusi dengan memperbesar sebuah punden mata air yang letaknya cukup jauh dari desa. Dari punden itu, dibuatlah jalur aliran air agar bisa mencapai desa. Air dari punden itulah yang akhirnya menjadi sumber air utama warga desa. Mengetahui warga sudah punya sumber air yang baru dan tak membutuhkan sumur Mbah Tarmadi, Mbah Tarmadi tersinggung. Entah apa alasannya, ia marah-marah dan merasa tidak dihargai. Imbasnya, ia yang sebelumnya memperkerjakan warga desa di kebunnya, kini lebih memilih memperkerjakan orang luar. Bapak pun terkena imbasnya dan tak lagi bekerja di lahan mereka. Semenjak kejadian itulah aku berjanji, suatu saat aku tak akan membiarkan keluargaku dihina lagi. Aku harus bekerja, memberikan kehidupan yang layak untuk orang tuaku dan pendidikan yang layak untuk gendis. Beberapa hari tinggal di desa, aku benar-benar merasakan perasaan yang nyaman, jauh dari tekanan dan sama sekali tak memikirkan rasa lelah. Tingkah laku gendis, perhatian ibu, dan melihat betapa uletnya bapak di umur yang sudah senja membuatku merasa bersyukur. Apa yang kuperjuangkan selama merantau benar-benar pantas untuk kebahagiaan mereka. Malam itu, bapak menikmati segelas kopi buatan ibu sambil mendengarkan radio di teras rumah. Sesekali aku mendengar suara bapak menyanyikan tembang Jawa, menikmati suasana sederhana itu. Di kota, jarang ada suasana sesantai ini, Pak, ucapku mengambil posisi duduk di samping bapak. Ora ono, yang kedengeran cuma suara kendaraan bermotor kan? Nggih, Pak, betul, balasku singkat. Saat itu, aku pelan-pelan mengeluarkan sebuah amplop coklat yang cukup tebal dan memberikannya kepada bapak. Pak, opo iki Le? Apa ini? Bapak melihat amplop yang kuberikan
dan mendapati uang kertas yang cukup banyak di dalamnya. "Rezeki, Pak, tabungan Damar," balasku. Saat itu bapak menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Uripmu ning kono piye, Lele? Kehidupanmu di sana gimana?" tanya bapak yang raut wajahnya tiba-tiba berubah. "Jangan gara-gara kamu mikirin bapak, ibu, sama gendis, kamu di sana hidup prihatin. Bapak masih sanggup kok cari uang untuk makan dan sekolahnya gendis." Aku tak menyangka dengan reaksi bapak. Alih-alih senang dengan pemberianku, ia justru khawatir dengan kehidupanku selama bekerja. "Cukup, Pak. Hidup Damar cukup. Damar cuman pengen bapak dan ibu itu bahagia dan gendis bisa sekolah yang tinggi," ucapku mengelus tangan bapak. Aku hampir tak bisa menahan air mataku lagi. Tunggu sebentar ya, Le." Bapak masuk ke dalam rumah dan tak lama aku mendengar suara ibu yang menerima amplop itu. "Alhamdulillah, Pak." Tak lama bapak kembali keluar dengan sarungnya yang sudah berganti dengan celana panjang. "Ayo, Le, ikut bapak." "Nje, Pak." Bapak mengenakan sandal jepit dan mengajakku berjalan kaki keliling desa. Bapak tak banyak bicara dan aku hanya mengikutinya sambil sedikit bernostalgia saat bapak mengajakku jalan-jalan. Kami sampai di masjid di ujung desa. Bapak menyapa Pak Sastro, penjaga masjid sebentar, dan mengajakku masuk ke dalam. Ia menunjukkanku sebuah benda yang tak ku mengerti. Mengapa Bapak memperlihatkannya padaku? Sebuah meja pemandi jenazah yang dibuat dengan besi yang kokoh. Waktu tahu masjid di desa kita ada meja pemandi jenazah ini, warga desa ada yang menangis. Katanya alhamdulillah kalau saya meninggal saya bisa dimandikan dengan layak. Ada lagi yang bilang, Le, saya hidup sebatang kara. Setidaknya jika saya mati tidak terlalu merepotkan banyak orang. Aku mengangguk mendengar cerita bapak itu. Namun aku belum mengerti maksud bapak mengapa menceritakan hal ini padaku. "Gak cuma meja pemandi jenazah ini, Mas, pos jaga dan lampu-lampu jalanan desa juga ngebanyak bantu warga," sahut Pak Sastro yang tiba-tiba menyusul kami dengan membawakan kopi panas. "Pak Sastro, sini, Pak," sambutku, membantunya membawakan nampan berisikan gelas itu. Kami pun menikmati kopi itu bertiga di selasar belakang masjid. "Bapak mau minta maaf sama kamu, Le." "Loh, minta maaf kenapa, Pak?" "Bapak minta maaf karena saat kamu pulang ke rumah kita masih seperti dulu. Tidak menjadi lebih bagus seperti rumah-rumah di kota. Padahal kamu rutin ngirim uang buat bapak," jelas bapak. Aku tak menyangka bapak berpikir seperti itu. Mungkin karena ucapanku saat menyerahkan tabungan tadi pada dirinya. "Enggak, Pak. Damar ikhlas. Damas gak mikir begitu kok." Bapak berdiri dan mengelus-elus meja pemandi jenazah itu. "Meja ini bapak dan warga desa yang bikin pakai uang yang kamu kirim, Mar," ucap bapak. Aku sedikit terkejut mendengar ucapan bapak. "Gak cuma meja ini, kayak yang tadi Pak Sastro bilang, dari uang yang kamu kirim, kami di desa bisa bikin pos jaga dan masang lampu-lampu di jalan, biar kalau malam itu tidak terlalu gelap." Aku menarik nafas dan sedikit tersenyum mendengar cerita bapak. Ternyata alih-alih merenovasi rumah atau meningkatkan taraf hidup, bapak lebih memilih menggunakan uang kirimanku selama ini untuk warga desa. Bapak itu ngerasa rumah kita sudah cukup nyaman
Dan uang kebutuhan gende sudah Bapak sisihkan. Sisanya Bapak pakai untuk ini. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Damar ikhlas kok, Pak, ngirimnya. Mau Bapak pakai buat apapun, Damar nggak masalah. Apalagi untuk desa, Pak. Balasku yang semakin kagum dengan Bapak. Selama ini Bapaklah yang sering menanggung malu jika ia dan warga desa direndahkan oleh para juragan-juragan dan tuan tanah. Tidak sepertiku yang ingin membuktikan bahwa kami bisa sederajat. Bapak justru menerima hidup yang seperti ini dan tak menaruh dendam. Mas Damar, di perantauan gak usah khawatir. Kalau Bapak, Ibu, dan Genis kenapa-kenapa, ada kami, warga desa yang akan ngurus. Memang kan seperti ini kehidupan desa Sri Mulyo sejak dulu. Gitu, Pak? Tambah Pak Sastro. Nggih, Pak Sastro, saya paham. Malam itu, Bapak mengatakan bahwa beliau sangat senang mendapatkan rezeki yang kuberikan tadi. Alasan Bapak menjelaskan tentang ini semua adalah karena Bapak dan warga tengah membutuhkan uang. Mbok Ruh sudah semakin tua dan hampir tak sanggup lagi pergi ke kali untuk keperluan kamar mandinya. Bapak menjelaskan bahwa warga ingin membuat kamar mandi di belakang rumah Mbok Ruh. Namun biayanya cukup besar dan warga kesulitan untuk mengumpulkan uang. Karena itu, Bapak meminta izin kepadaku untuk menggunakan sebagian uang yang kuberikan untuk keperluan tersebut. Mendengar hal itu, tentu saja aku tidak mungkin menolak. Aku mengenal Mbok Ruh sejak kecil. Ia sering mengajakku ke pasar ketika Bapak dan Ibu sedang sibuk. Ia sudah seperti saudara bagi kami. Sebenarnya tidak hanya Mbok Ruh. Aku hampir lupa bahwa hampir semua warga desa ini itu sudah seperti keluarga. Alhamdulillah kalau kamu ndak keberatan, Le. Pak Sastro, mungkin besok ya sudah bisa dikerjakan, tanya Bapak ke Pak Sastro. Alhamdulillah, nggih Pak, saged, bisa. Matur nuwun nggih Mas Damar. Besok saya kerahkan warga. Malam itu, sekali lagi, aku mendapatkan pelajaran hidup dari Bapak. Baginya, kekayaan yang sebenarnya bukanlah tanah dan bangunan yang dimiliki, tapi saat ia dan orang-orang di sekitarnya bisa hidup nyaman dan layak bersama-sama. Aku pulang dengan perasaan bangga. Bapak masih mengajakku jalan-jalan menunjukkan lampu-lampu jalanan, pos, dan papan pengumuman yang ia bangun bersama warga desa. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba kami melihat seorang anak kecil di pinggir jalan. Ia terlihat meringkuk dengan gerakan yang aneh. Le, wis bengi lho iki. Nang mulai, pulang, sudah malam. Bapak mencoba menegur anak kecil itu. Anak kecil itu pun menoleh ke arah kami. Seketika, kami pun tersentak saat melihat mulut anak itu penuh dengan darah. Astagfirullahaladzim. Didit, ngapain kamu, Le? Tanya Bapak. Namun saat itu juga Didit malah tertawa terbahak-bahak. Saat kami mendekat, ia berdiri dan menjauh dari kami. Tawanya aneh dan membuat kami semua merinding. Terlebih saat aku melihat seekor hewan sudah tercabik-cabik, bekas dimakan hidup-hidup oleh Didit. Itu apa, Pak? Tanyaku. Marmut. Itu marmut Mbah Guru. Menyadari ada yang tidak beres dengan Didit, perasaan takut langsung merambat ke seluruh tubuhku. Kami mencoba mendekatinya, namun Didit tiba-tiba berpaling. Wajahnya penuh darah, dan ia tertawa-tawa yang tidak wajar, menggema di malam yang sepi. Tanpa peringatan, Didit berlari menjauh. Tawanya semakin menggila. Kejar, kejar dia, Mar. Dia mengarah ke kali. Teriak Bapak dengan suara panik. Kami langsung berlari mengejarnya. Namun Didit bergerak dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Langkahnya aneh, seperti tersentak-sentak.
namun tetap sulit untuk dikejar. Kegelapan malam dan suara langkah kaki kami yang berpacu semakin menambah kecemasan. Sebelum sampai ke kali, kami tiba-tiba berhenti ketika melihat Didi meringkuk di antara semak-semak. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Gak mau, aku gak mau. Suara tangisannya terdengar lirih dan penuh ketakutan. Aku nekat mendekat, dan ketika aku melihat wajahnya, darahku seakan membeku. Wajah Didit pucat, air mata mengalir. Tapi yang membuatku ngeri adalah apa yang sedang dilakukannya. Tangan dan mulutnya penuh dengan darah dan bulu-bulu marmut. Didit memakan hewan-hewan itu. Namun ekspresinya terlihat sangat menderita. Didit, edan pokoknya, gila kamu, teriakku, tapi suaraku bergetar. Gak mau, tolong, aku gak mau. Didit meratap, suaranya penuh ketakutan. Namun, tubuhnya tidak menuruti keinginannya. Dengan kejam, tangan Didit meraih marmut lainnya dan memakannya lagi dengan brutal. Mulutnya berlumuran darah, sementara air mata terus mengalir di pipinya, menambah kesan horor yang tak tertahankan. Aku mencoba meraih tubuhnya, berharap bisa menghentikannya. Namun Didit terus melawan. Ia meronta-ronta, memukul, dan menendang dengan kekuatan yang jauh di luar kemampuannya. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara kentongan dari arah desa, disertai obor-obor yang menyala terang. Di sini, Didit di sini, teriak bapak memberi isyarat pada warga. Masya Allah, Didit, teriak Pak Rusman. Melihat kedatangan banyak orang, Didit mengamuk. Ia berteriak dan mengamuk sejadi-jadinya. Ini kenapa, Mar? Dewa ternyata ikut membantu warga mencari Didit. Ayo, bantuin aku, Wak, teriakku, meminta bantuan Dewa dan beberapa warga. Mereka pun buru-buru membantuku, menahan Didit dan membawanya kembali ke rumahnya. Suasana desa yang sebelumnya sepi menjadi ramai, yang berpusat di rumah Didit. Suara teriakannya masih terdengar, dan warga masih berkerumun di rumah itu. Aku melihat seseorang mendekat bersama Pak Rusman. Sepertinya Pak Rusman sengaja memanggil beliau untuk membantu masalah ini. Iki, ono opo to? Ada apa? Ucap seorang kakek yang berjalan dengan langkah yang sudah lemah. Beliau adalah Mbah Bengkong, salah satu sesepuh di kampung kami. Sejak kecil, aku mengenal ia adalah orang yang begitu baik, tidak pernah marah dan selalu tersenyum. Namun jika ada masalah-masalah di desa yang tidak bisa dibereskan oleh warga desa, Mbah Bengkong selalu bisa memberi pertimbangan yang bijak. Didit, Mbah, Didit, ucap bapak menunjukkan keadaan Didit yang masih kerasukan. Eyalah lele. Mbah Bengkong meminta diambilkan segelas air. Ia membacakan doa pada segelas air itu dan memberikannya pada Didit. Saat itu, Didit yang sebelumnya meronta-ronta mulai tenang, namun wajahnya masih pucat dan terus melotot ke arah Mbah Bengkong. Koe ngopo to neng kene? Ngapain di sini? Tanya Mbah Bengkong. Didit tidak menjawab. Ia hanya terus menggeram dan memelototi Mbah Bengkong. Beberapa kali Mbah Bengkong bertanya. Respon dari Didit hanya seperti itu. Makhluk yang merasukinya enggan untuk berbicara dan hanya terus menatap Mbah Bengkong dengan kesal. Ya wes. Mbah Bengkong mulai jenuh. Ia kembali memercikan air doanya dan meraupkan ke wajah Didit. Didit pun tertidur tak sadarkan diri, namun tubuhnya panas dan terlihat menggigil. Kenapa bocah ini sampai bisa seperti ini? Hah? Tanya Mbah Bengkong pada Ibu Didit. Nggak tahu saya, Mbah. Tadi sore dia cuma main sama Asih. Sempat pulang sebentar. Tahu-tahu habis adzan Isya, Didit sudah hilang.
dan ditemukan kesurupan begini. Mbah Bengkong menghela nafas dan membersihkan tangannya. Ya sudah, tolong panggilkan Asih ke sini. Siapa tahu dia tahu sesuatu, ucap Mbah Bengkong. Nje Mbah, nje. Ayah Didit meminta pertolongan salah satu warga untuk memanggil Asih, seorang anak teman dekat Didit yang seumuran dengannya. Saat itu, aku melihat ke arah Dewa. Raut wajahnya cukup aneh. Alih-alih menatap ke arah Didit yang kerasukan, Dewa justru menatap ke salah satu pohon terembesi di depan rumah. Aku menghampirinya, berniat untuk menemaninya. Tapi saat itu ia langsung menarik tubuhku ke posisinya. Mar, kamu ngeliat itu enggak, Mar? Aku menatap ke arah pohon terembesi yang gelap. Entah apa yang Dewa maksud, namun aku memang merasakan sesuatu yang menggangguku dari arah sana. Bukan dia. Dia cuma makhluk yang tertarik sama sosok yang merasuki bocah ini. Tiba-tiba Mbah Bengkong menghampiri kami. Anehnya, Dewa segera meraih tangan Mbah Bengkong dan salim kepadanya. Kulo Dewa, Mbah. Ngapunten, belum sempat menyapa. Mbah Bengkong hanya menepuk bahu Dewa sambil kembali menatap ke arah pohon terembesi. Sosok itu, Mbah. Saya dan Damar sempat melihat sosok itu waktu pertama kali datang ke desa ini. Jelas Dewa. Tunggu, sosok itu. Aku kembali menajamkan mataku. Dari kegelapan malam di sana, aku mulai melihat sesuatu yang samar. Saat itu Mbah Bengkong menepuk pundakku, dan seketika pemandangan mengerikan muncul di hadapanku. Setan itu, sosok tubuh yang terbungkus kain kafan tanpa kepala, menanti di bawah pohon terembesi. Seketika aku pun pucat, tubuhku gemetar. Namun aku cukup tenang karena di sini ramai dan ada Mbah Bengkong di dekatku. Dari tadi, kamu ngeliatin itu, kenapa ndak bilang? Ucapku. Kalau temanmu bilang, belum tentu mereka bisa lihat, Nak Damar. Lagi pula sudah betul, dia mengawasi makhluk itu dari sini dan baru bertindak jika makhluk itu berbuat macam-macam. Dibanding penasaran dengan makhluk itu, sebenarnya aku lebih penasaran mengapa Mbah Bengkong dan Dewa terlihat saling memahami. Padahal mereka baru saja bertemu dan berkenalan. Belum sempat menanyakan lebih jauh, tiba-tiba beberapa orang datang bersama seorang anak perempuan. Ia masuk dengan wajah cemas seolah takut dimarahi. Ndak popo nduk, ora ono sing arep nyeneni kowe, ndak ada yang mau marahi. Mbah Bengkong mengelus kepala Asih. Saat itu, Mbah Bengkong menunjukkan keadaan Didit dan menceritakan secukupnya tentang apa yang terjadi pada Didit. Memangnya, tadi kamu sama Didit main kemana toh? Mbah Bengkong bertanya dengan ramah. Asih terlihat mulai tenang saat berbicara dengan Mbah Bengkong. Aura ramah Mbah Bengkong memang membuat siapa saja nyaman dekat dengannya. Jambu, tadi tiba-tiba Didit kepengen makan jambu, Mbah, yang di dekat langgar. Kami ke sana, terus Didit manjat ngambil jambu itu, terus Asih yang nangkep. Jelasnya terbata-bata. Mbah Bengkong masih mengelus kepala Asih. Entah mengapa, aku merasa bahwa Mbah Bengkong tak hanya sekedar menenangkan Asih. Itu Asih lagi didoain. Kayaknya dia diincar juga, ucap Dewa tiba-tiba. Kok kamu tahu, Wak? Itu loh, Mbah Bengkong pelan-pelan baca doa sambil dengerin cerita Asih, jawab Dewa. Saat ini aku mulai merasa, apa mungkin Dewa juga tahu tentang hal-hal gaib seperti Mbah Bengkong. Setelah perbincangan singkat itu, Mbah Bengkong pun berdiri sambil tersenyum. Ia memanggil kedua orang tua Didit dan Asih,
serta meminta warga untuk tenang dan bubar. Mengetahui keadaan sudah mulai terkendali, warga pun membubarkan diri. Saat itu, aku mendengar Mbah Bengkong meminta kedua orang tua mereka untuk datang ke rumah Mbah Guru. Mampir saja ke Mbah Guru dan ceritakan apa yang terjadi. Minta maaf karena sudah mengambil jambu itu tanpa izin. Karena aku dan Bapak yang menemukan Didit, jadi saat itu aku dan Bapak merasa bertanggung jawab untuk menemani mereka hingga selesai. Malam itu juga kami mampir ke rumah Mbah Guru, sementara Mbah Bengkong langsung kembali ke rumahnya ditemani oleh Bapak. Ya sudah Bu, saya maafkan. Lain kali kalau mau jambu itu bilang aja, nanti saya ambilkan, jangan mencuri. Pohon jambu itu ada yang punya. Tak kusangka, Mbah Guru membalas permintaan maaf kami dengan bijak. Entah mengapa saat itu perasaan tegang hilang seketika. Kami pun berterima kasih dan berpamitan. Kami pulang melewati langgar di mana pohon jambu itu tumbuh. Aku memperhatikan masih ada kandang marmut dan kandang ayam di sana. Kandang hewan-hewan itu cukup besar, dan hanya Mbah Gurulah yang memelihara marmut di desa ini. Bagi kami, marmut adalah hewan yang asing. Makanya tak heran, banyak anak-anak di desa yang penasaran dan mengintip ke tempat ini. Tumben-tumbenan ada yang sholat di sana, ucapku pada Dewa saat melihat beberapa orang mengenakan mukena putih-putih di langgar tua itu. Namun saat itu Dewa menyenggolku dan menyuruhku untuk diam. Aku berpikir sejenak dan baru sadar, sholat di jam seperti ini itu bukan hal yang wajar. Atau jangan-jangan yang kulihat bukan orang yang sedang sholat. Kita masih diawasi, bisik Dewa. Aku mengerti. Aku akan menanyakan apa yang maksud setelah ini. Setidaknya jangan sampai perbincangan kami membuat orang tua Didit dan Asih khawatir. Tak kusangka, saat kembali ke rumah Didit, kami disambut oleh Didit yang sudah sadar dan pulih. Kami pun berpamitan. Namun saat sampai di depan rumah, tiba-tiba Dewa berhenti. Kayaknya malam ini aku ndak tidur di rumahmu dulu, Mar. Mendengar ucapan Dewa, aku pun bingung. Hah? Lah terus, kamu tidur mana? Udah gampang, Mar. Santai aja. Enggak. Kamu datang ke desa ini tuh sama aku. Jadi kamu tanggung jawabku. Balasku yang mencemaskan Dewa. Saat itu Dewa tiba-tiba mengeluarkan beberapa benda dari kantungnya. Seketika, dahiku mengkerut saat mendapati bungkusan kain kafan kecil yang sudah lusuh, yang berisikan rambut dan benda-benda yang tak ku mengerti. Di genggamannya, juga ada paku dan sobekan-sobekan kertas yang bertuliskan aksara Jawa dengan tinta berwarna merah. Apa itu, Wak? Hah? Ini dari tempat tadi. Kalau aku bawa ke rumahmu, takutnya akan jadi masalah. Hah? Kok bisa-bisanya sih? Tahu dari mana kamu? Hah? Aku mulai kesal dengan sikap Dewa yang mulai seenaknya. Saat itu tiba-tiba seseorang mendekat dari dalam rumah. Kalau temanmu tidak mengambil benda itu, mungkin besok akan ada yang mati di desa ini, Nak Damar. Aku menoleh ke arah itu dan mendapati Mbah Bengkong datang dari dalam rumah. Sepertinya Bapak dan Mbah Bengkong mampir ke rumah dulu tadi. Maksudnya beripun, Mbah? Gimana maksudnya? Biar temanmu tidur di tempatnya Mbah dulu, Nak Damar. Kamu tenang saja, balas Mbah Bengkong. Tapi Mbah, saat aku hendak berkata, tiba-tiba wajah Mbah Bengkong yang selalu tersenyum berubah menyeramkan. Ia menatapku dengan tatapan serius. Dia sudah mengetahui perbuatan temanmu. Sedari tadi, makhluk itu mengincarnya. Temanmu itu sudah diincar dan dia hanya mencoba melindungi kalian. Jelas Mbah Bengkong. Benar saja, saat itu aku merasakan perasaan aneh. Sesuatu memperhatikan kami entah dari mana. Yang aku lihat saat itu,
Bayangan dewa terlihat begitu besar dengan 4 tangan yang begitu panjang. Aku pun sadar saat ini wajah dewa mulai terlihat pucat. Entah mengapa, aku merasa dewa akan mati. Jaga gendis dan orang rumah, Damar. Langgar itu bukan lagi tempat untuk manusia. Tempat itu sudah menjadi rumah Belum sempat dewa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sesuatu yang besar menjatuhkan dewa dan menyeret tubuhnya dengan cepat. Dewa! Dewa menghilang di kegelapan, menyisakan darah yang terseret di jalan. Dari arah dewa menghilang, terlihat sosok makhluk kurus mengenakan kebaya lusuh setinggi pohon. Itu akhir dari part 2 Langgar Tanah Tulah. Ya, ini kayaknya di note-nya boleh disebutkan ya. Narasumber dari cerita ini adalah Mbak Wiwit, teman-teman. Mbak Wiwit ini udah sering banget lah muncul di live podcast Bagi Horor, sering sharing cerita, Mbak Wiwit ya. Dan kali ini bersama Bang Dioseta menjadi narasumber ya Bang Dioseta untuk menulis cerita Langgar Tanah Tulah ini. Tapi ini masih part 1 ya teman-teman ya. Nanti aku coba DM Bang Dioseta apakah cerita ini udah selesai atau belum. Jadi mungkin akan ada pause 1 harian gitu ya. Setelah 2 part ini aku upload, akan ada jeda selama sehari untuk aku tanya Bang Dioseta apakah part selanjutnya sudah ada. Itulah, terima kasih untuk Bang Dioseta yang sudah membagikan kisah Langgar Tanah Tulah ini di podcast Bagi Horor. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu mendengarkan. Seperti biasa, link sosial media dari Bang Dioseta ada di deskripsi dari episode ini. Kalau kalian mau cari cerita-cerita terbaru dari Bang Dioseta, itu ada di bawah. Terima kasih Bang Dioseta, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata selama bercerita. Dan ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.